Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue si Mubi. Oke, hari ini gue mau cerita tentang suka dukanya jadi seorang driver ojek online ya. Jadi dulu gimana ceritanya gue sekarang bisa pakai jaket kebanggaan yang sangat gue banggakan ini, sampai akhirnya gue bisa share ke kalian tentang kehidupan gue pribadi. Oke, jadi dulu itu gue adalah seorang anak kantoran gitu, sama kayak yang di bawah AC, duduk di meja kantor, terus juga di kursi yang bisa muter-muter itu gitu. Gue udah pernah merasakan itu. Jadi jam 7 pagi tuh pasti gue udah bangun. Habis itu gue mandi, habis mandi ya sarapan, terus berangkat deh ke kantor. Pulangnya jam 5. Itu lama-lama tuh menurut gue itu adalah hal yang sangat membosankan gitu loh, kayak gue bosen banget. Terus juga banyak tekanan-tekanan di situ, banyak ya lu tahu sendiri lah kalau kerja terus kita ada yang nggak suka ya biasa lah ya. Tapi dulu gue tuh masih baper banget, karena ya namanya orang mau dia kayak gimana juga pasti baper sih. Lu kalau ngomong lu nggak baper berarti lu tipu gue secara terang-terangan. Di saat waktu itu gue pernah punya masalah sama temen gue ya kan, makanya gue memutuskan buat mundur. Gue percaya kalau Allah tuh lebih sayang sama gue dengan gue melepas pekerjaan gue yang ada di kantor itu. Akhirnya gue keluar dari kantor itu dan gue menjadi seorang driver Gojek online. Nah, suka dukanya jadi driver ojek online, jujur aja kalau jadi driver ojek online itu adalah pilihan gue, berarti gue lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Tapi gue bener-bener salut sama semua driver yang ada di Indonesia, karena kalian tuh bener-bener luar biasa. Karena bukannya gimana ya, bayangin aja 24 jam kita setia nemenin customer yang pada lapar perutnya, ngejemput customer dimanapun mereka berada gitu kan. Bayangin, lihat deh, kadang tuh banyak deh driver-driver yang udah bapak-bapak, yang udah pada ibu-ibu, tapi mereka tuh pada semangat gitu, semangat cari duit, semangat buat keluarganya di rumah. Dan gue bener-bener kalau aja gue itu punya wewenang gitu gue pengen banget ngapresiasi semua nggak semua tapi ya pokoknya emang semuanya tuh luar biasa. Tapi maksudnya kalian tuh bener-bener gue nggak bisa ngomong lagi deh. Jadi gue ngomongin ceritanya tentang dukanya dulu deh sebagai seorang driver ojek online. Yang pertama itu adalah dimana saat macet, panas, hujan ya kan. Habis itu juga dapat customer rewel, salah titik ya kan, titik penjemputan maupun titik pengantaran itu salah. Kadang kalau customer tuh nggak ngeliatin di mana dia berada. Kadang kan GPS nggak selalu ngikutin kita kan. Nah, dia tuh pesen-pesen aja. Gue berkali-kali di titik kuburan. Jadi gue bener-bener ada di kuburan. Jadi gue itu adalah spesialis ngalong WW, alias gue ngalong malam-malam gue nggak pulang. Terus habis itu, tapi sih gue alhamdulillah ya di sini gue cari sport yang bener-bener kosan gue mendukung area-area kota-kota besar itu, yang banyak mall-mallnya, yang banyak hotel-hotel berbintangnya. Jadi gue berada di situ. Tepatnya gue berada di belakang Hotel Vibe Solo Baru. Tepat banget. Kalau nyari gue di situ pasti ketemu, dan semua teman-teman gue pasti pada tahu. Nah, terus juga ada customer yang baik, tapi pas ngasih bintang 1 terus komennya jelek. Nah, itu tuh yang harus dihati-hati tuh, customer yang kayak gitu tuh. Kadang dia tuh nggak tahu. Gue pernah dapet kasus di mana gue itu dapet makanan, tapi kan gini, gue dapat orderan. Nah, dia kan kasih notifikasi di situ kan. Otomatis gue bilang sama restonya, "Mbak, ayamnya jangan garing-garing ya." Dia mintanya ayamnya yang masih moist, kalau kata bahasanya chef master chef ya, moist gitu. Nah, terus di saat itu kan gue udah bilang sama restonya, di packaging lah tuh makanan. Ya masa gue mau buka? Nggak mungkin dong. Pas udah ketangkep customer gue, abis itu dia ribet, dia rewel, dia gitu. Terus gue ngomong apa lagi? Ya udahlah, akhirnya ya udah gue masih bisa kayak yang ya udah, emang mungkin gue lagi dapet cobaan. Dan ngomong-ngomong
masalah tentang suka dukanya dari driver ojek online, gue pengen ngomong sukanya juga. Jadi dari duka pasti ada suka. Sukanya itu karena bener-bener fashion gue tuh tipe orang yang nggak bisa duduk di satu tempat karena gue bener-bener jenuh dengan keadaan itu. Oke, gue suka pergi kemanapun gue mau, gue nggak mau ditekan, gue nggak mau tertekan juga, karena gue bener-bener udah ngerasain banget tuh yang namanya jadi bawahan, diinjek-injek sama teman-teman yang nggak jelas. Tapi sebenarnya teman-teman gue di kantor itu sahabat gue banget, gue friendly, gue rangkul. Tapi ada beberapa yang bikin gue kayak apaan sih lu gitu. Ngomongin lagi, balik lagi ke Gojek, karena kantor gue yang dulu sama kantor Gojek itu cuma beda blok rukonya aja. Jadi kantor gue di sini, kantor Gojek di ruko yang sebelah sini, jadi cuma beda gangnya aja gitu ya guys. Nah di situ guys, gue itu punya pemikiran dulu tuh, gue bilang pas di saat gue mau keluar, sebenarnya keluar gue dulu itu kan karena gue masalah, daripada gue sakit hati kan gue digituin sama temen gue gitu. Walaupun sebenarnya atasan gue bilang nggak usah lo pikirin, tapi tetap nggak bisa kayak gitu guys. Tetap gue punya perasaan, itu tuh bener-bener nyakitin luar dalam anjir. Gue kalau inget momen itu tuh bener-bener sakit hati yang sangat amat menyedihkan. Kira gue keluar, nah habis itu gue alasannya adalah gue mau cari fashion gue. Dan lu tau nggak, pas di meja briefing itu gue ngomong kayak gitu, semua orang itu bilang kalau kan berpendapat satu-satu, mereka kerja nggak sesuai fashion mereka bro. Cuman gue doang yang ngomong kayak gitu karena gue punya alasan gue mau keluar dari kantor itu. Dan akhirnya gue agak di gimana ya, agak di pojok-pojokin gitu loh. Nah pojok-pojok, lu tau nggak di pojok-pojok? Jadi gue nggak jadi keluar gue sob, nggak sampai 3 kali tuh gue mau bilang keluar, gue nggak jadi keluar. Dan akhirnya gue bener-bener udah nggak bisa menahan rasa sakit gue yang amat dalam ini sama satu teman gue. Akhirnya gue tetap nggak mau melanjutkan itu semua. Terus gue langsung ke jadi driver. Jadi dulu gue tuh pertama kali beli akun Gojek. Jadi gue beli di situ, gue beli pas ada pembukaan baru gue masuk. Dan alhamdulillahnya gue bilang sama Allah, gue berdoa sama yang di atas, karena gue yakin dia yang selalu ada buat gue. I love you. Gue seorang muslim guys. Just gue bilang kalau emang ini rezeki gue, pasti gimana pun caranya pasti gue bisa masuk. Jadi kemarin itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang tidur di kantor itu, lebih malah yang keterima itu cuman 300 kuota. Lu bayangin aja, yang 3 hari tidur di situ. Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, sebenarnya cuma 2 hari aja, tapi karena ada tambahan kuota, saking kasiannya Gojek sama orang-orang yang udah pada tidur di situ, jadi tambahin 1 hari lagi, jadi 3 hari. Nah udah sob, abis itu gua masuk, alhamdulillah gue masuk. Dan dengan perjuangan gue nggak mau pulang sebelum gue masuk ke kantor itu, karena emang itu udah tujuan gue. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue nggak pernah menyesal. Gue kadang cuma jengkelnya tuh kadang rute sih ya, namanya jadi orang driver Gojek ya, gue tahu lah itu sebenarnya kalau gue jengkel itu ya kesalahan gue sendiri. Udah tahu kan jadi Gojek juga nggak tahu rute jalan kayak gimana gitu, emang itu adalah resiko sebagai seorang driver. Tapi kalau gue dapet customer yang baik gitu ya, I love you guys, I love you customer gue yang nonton hari ini. Terima kasih yang udah pernah dapet driver gue, karena kalian itu yang suka bagi tips, itu sangat bermanfaat buat kehidupan para driver ini. Jadi buat makan buat makan mbak, terima kasih mbak mas yang selalu ngasih tips buat para driver. Kalau driver ada kesalahan, mohon diminimalisir buat tidak komen jelek, karena kalian tuh juga nggak tahu. Sampai kan gue juga nggak gimana ya, cuman emang ada temen gue yang meninggal dunia tabrak. Jadi dia habis nganter GoFood terus tabrak deh. Ya emang gue tahu hidup itu adalah sebuah takdir, jadi nggak bisa di gimanain masalah umur. Tapi kalian juga harus tahu jadi seorang driver Gojek itu bahayanya banyak gitu kan ya. Tapi tetap sayang banget. I love you semua driver Gojek Indonesia. Aku mewakili, jadi kayak
udah merasakan banget rasa penderitaan di jalanan itu seperti apa jadinya. Aku itu bener-bener harus ngacungin jempol buat para driver, karena dulu aku juga seorang pegawai kantoran, tapi aku memilih jadi seorang driver karena ini adalah sebuah pilihan aku dan aku yakin aku bisa menjalani ini gitu. Nggak tahu sampai kapan, kalau bisa ada banyak orang bilang lu jadi driver Gojek nggak ada masa depannya, beda kalau sama orang kerja di kantor. Tapi gue percaya gitu, saat gue jadi seorang driver Gojek, gue banyak kenalan, gue banyak temen, gue banyak pengetahuan di luaran sana gitu kan. Jadi gue kayak, oh jadi gini ya, kalau misalnya masalah masa depan nggak ada yang bisa nentuin, karena sekolah setinggi apapun rezeki itu bukan diatur dari sekolah. Gua itu sekolah cuman sampai SMP, itu juga ijazah gue belum ditebus sama mak gue. Tapi kok bisa lu masuk ke kantor? Ya bisa lah, karena kan gue berjuang, gue berusaha ya. Zaman-zamannya kalau gue selalu percaya sama Allah tuh gini, ya Allah, semua orang punya doa, pasti Allah tuh bakal kabulin, nggak tahu ya cepet nggak tahu lambat, tapi alhamdulillah Allah tuh selalu ngabulin doa itu, alhamdulillah cepet banget, karena mungkin tahu posisi gue gitu kali ya. Udah ngadu aja deh sama Allah deh tuh, abis dikasih jalan. Gue juga nggak nyangka gitu dikasih jalannya bener-bener yang kayak pengalaman hidup banget sih. Jadi di next video gue bakal melanjutkan tentang perjalanan gua. Jadi mungkin di video kali ini cukup sampai segini aja. Gue juga belum bisa panjang-panjang lebar kali sentimeter. Gue asal-asalan aja deh ngomongnya ya kan, sepolos-polosnya tahu itu aja. Jadi tetap tahu nih. Oke guys, thank you buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan video polosan ini, karena gue juga baru datang di YouTube. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sebarin ke seluruh sosial media apapun karena gue mau bikin konten yang bener-bener real. Jadi nggak ada setting, nggak ada gimana, pokoknya real aja ya, kayak air bening aja, udah nggak ada rasa, nggak ada apa, tapi tetap terlihat bersih gitu. Oke guys, terima kasih buat kali ini, dan see you next time. Besok gue bikin lagi, mudah-mudahan gue bisa istiqomah ya bikin videonya. Dadah.